kurang semangat. Selamat malam. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Ya, puji Tuhan luar Puji biasa. Tuhan. Dan semoga teman-teman yang di rumah juga dalam keadaan sehat. Dan di dalam masa pandemi, semoga teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga imun dan jaga iman. Dan tetap percaya bahwa kasih karunia Yesus Kristus selalu beserta dengan kita. Amin. Ya, hari ini kita berjumpa dalam pertemuan bulanan edisi Februari PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Tepuk tangan semuanya dulu. Ya, adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, Kemudian yang kedua ibadah, yang ketiga acara nasional, yang keempat acara organisasi, yang kelima sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pengurus PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya, sambutan yang kedua dari pengurus PPGT Klasis Makassar Timur, dan sambutan yang ketiga dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Lanraki Biringkanaya. acara yang keenam penyampaian, Dan yang terakhir penutup. ya, itulah rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Dan ini Fani, kenapa kayak kurang bersemangat sekali begini? Aduh. Mandi, malu-malu Kenapa? Kak bilang. Aduh, kenapa Fani? Begini Kak, kan 2 hari lagi Valentine. Mm-mm. Terus jomblo Kak. Pas itu nanti itu story-nya teman-teman kok ada mito coklatnya, bonekanya Kak, atau bunga dari doi. Masa saya ndak ada? Oh astaga, kalau yang begitu tenang. Nanti coklat saya yang kasih. Kalau masalah pacar, tenang juga. Kita sama-sama jomblo. Oh, Kalau iya. yang begitu akan datang di saat yang tepat. Amin. Nah, dan Fani walaupun kita lagi jomblo nih ya, tapi ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Siapa? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat mencintai kita, dia sangat mengasihi kita. Dan karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Ya walaupun kita hidup di tengah perbedaan, tapi karena kasih Kristus, itulah yang akan memampukan kita untuk hidup dalam perbedaan ini. Ya, betul sekali. Sama seperti tema kita pada malam hari ini, yaitu mengasihi sesama dan hidup dengan perbedaan yang ada. Wah, bagus banget ya temanya. Dan tema ini akan diperjelas dalam ibadah kita. Oleh karena itu, kita akan segera melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Teman-teman yang di rumah, silakan mengambil sikap selayaknya beribadah. Dan semoga kita mengikuti ibadah ini dengan penuh takut akan Tuhan. Ya, buat teman-teman yang akan mengambil bagian dalam ibadah, dengan kasih dipersilakan. Shalom. Selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu menolong dan menjaga kita, meskipun saat ini kita masih dihadapkan pergumulan, yaitu wabah COVID-19. Tapi kita percaya dan yakini bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Pada malam hari ini, ada sukacita yang luar biasa yang boleh kita rasakan bersama. Walaupun di tengah pandemi, kita masih bisa bersekutu, berjumpa satu dengan yang lain, walau melalui virtual. Dalam ibadah pertemuan Dwi Bulanan PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Mari tinggalkan segala kesibukan kita, mari kita betul-betul mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari teman-teman mengambil sikap saat teduh secara pribadi. Amin. Mari berhimpun di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita dan wajah yang gembira. Mari bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Sambil bertepuk tangan
yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa ibadah Dwi Bulanan PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam bagi kamu yang diberkati, Tuhan menyertaimu. Besertamu juga. Masih tetap berdiri. Ada banyak perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Begitu banyak pula rancangannya yang terbaik yang Ia sediakan bagi kita. Untuk itu, marilah kita datang menyembahnya, mengucap syukur padanya melalui pujian Ku Bersyukur Bapa. Kita datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Mari mengulangi pujian ini dari awal. Mari sama-sama mengatakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Silahkan duduk kembali. Banyak yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang seringkali melukai hati Tuhan. Tanpa sadar kita telah melukai hati sesama kita, baik itu melalui tutur kata maupun perbuatan kita. Dosa membuat kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan kita. Ia selalu punya cara agar kita selalu rindu untuk datang ke hadirat-Nya. Mari mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sambil kita mengangkat pujian dari PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Ayatnya yang ketiga. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rosalina Wanti Palatlangan. Sebelum itu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan sebagai dasar persekutuan kita. Mari mempersiapkan bacaan firman Tuhan, ada dua bahagian. Yang pertama dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13, dan bacaan yang kedua dari Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Sebelumnya itu,
Sebelumnya itu marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih setia Tuhan sungguh menjaga dan memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Berkatilah kami agar kami terus berpegang teguh kepada firman kebenaran-Mu dalam hidup, dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini. Biarlah Tuhan dalam perjalanan hidup kami terus berproses bersama dengan Tuhan, semakin berubah untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam segala kata, karya, dan perbuatan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, melalui perenungan firman-Mu saat ini. Kami siap menyambutnya dengan penuh ketaatan dan ungkapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu Korintus ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tetap tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu, tak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah, dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk kita hidup, dan yang satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita.
Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat. Saudara-saudara, tema kita pada ibadah Dwi Bulanan PPGT Jemaat Landraki pada saat ini adalah mengasihi sesama dan menerima perbedaan. Mengasihi sesama dan menerima perbedaan. Saudara-saudara, hidup dalam perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Benar gak? Karena apa? Karena setiap kita diciptakan dengan keunikan kita masing-masing. Masing-masing kita dikaruniakan jati diri yang berbeda dengan orang lain. Misalnya, kita yang ada di sini atau saudara-saudara PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya tidak semua mempunyai bentuk hidung yang sama ya. Ada yang mancung ke dalam, ada juga yang mancung keluar ya. Ya. Itu baru bentuk hidung, belum bentuk mata. Ada yang sipit, ada yang bulat, ada yang setengah sipit, ada yang perpaduan antara sipit dan bulat. Juga warna kulit kita juga berbeda satu dengan yang lain. Belum latar belakang keluarga, belum karakter kita masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas multi etnis, multi agama, multi budaya dan multi lainnya, maka perbedaan atau keberagaman kita semakin menjadi sesuatu yang real atau menjadi realitas yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita. Dalam bacaan kita yang pertama tadi, 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13, dikisahkan tentang perbedaan yang terjadi dalam jemaat di Korintus, yaitu perbedaan paham soal makan makanan persembahan berhala. Itulah sebabnya jemaat di Korintus bertanya kepada Paulus, ini semacam meminta fatwa ya kepada Paulus, boleh enggak makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala? Alkitabiyakah? Berdosakah kalau kita makan? Ini pertanyaan jemaat di Korintus ketika itu. Atas pertanyaan ini Paulus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Karena Paulus ingin supaya jemaat memiliki kedewasaan iman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam hal ini saudara-saudara ada satu kata yang dapat menjelaskannya, yaitu kata diskresi. Apa itu kata diskresi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam situasi yang kita hadapi. Keputusan yang kita ambil bisa saja salah, tetapi juga bisa tepat dan benar. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati kita perlu memberi ruang kemungkinan bahwa kita ini bisa saja keliru. Tidak seorang pun dari kita yang selalu benar. Dan juga memberi ruang bagi orang lain bahwa kemungkinan diskresi mereka benar walaupun berbeda dengan diskresi atau keputusan kita. Jadi inti dari diskresi adalah di satu sisi kita merdeka, kita bebas, tetapi di sisi lain kita tidak harus hidup dalam aturan-aturan Taurat lagi. Tetapi saudara-saudara, diskresi palsu akan menuntun kita kepada dosa. Ketika kita menjadikan diri kita sendiri sebagai ukuran dalam pengambilan keputusan itu. Bahwa aku yang penting, saya yang paling dominan,
dan itulah dosa, self-centeredness. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kemerdekaan sejati jangan kita pakai untuk hidup dalam dosa, tetapi mendorong kita untuk melayani sesama, melayani orang lain oleh kasih. Dan itulah cara Paulus menanggapi isu makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa atau berhala ketika itu. Dari ayat 1, pembacaan dari 1 Korintus pasal 8 ini, di situ Paulus mengatakan kita semua mempunyai pengetahuan. Kita tahu kita sudah merdeka dari dosa. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Kita tahu bagaimana mengambil keputusan melalui diskresi. Tetapi tahu itu tidak cukup. Tahu itu tidak cukup, bukan tahu ya. Tetapi tahu itu tidak cukup. Sebab menurut Paulus, tahu itu membuat orang sombong. Pengetahuan dalam bahasa Yunani gnosis harus dibarengi dengan sofia, kebijaksanaan. Dan lebih dari itu diarahkan kepada kasih, agape. Pengetahuan itu baik. Berkat pengetahuan itu kita tahu bahwa kita tidak bisa menyamakan Allah kita, Allah yang hidup dengan Allah-Allah yang lain. Berkat pengetahuan kita tahu bahwa semua berhala itu mati dan tidak berdaya. Maka jikalau ada makanan yang dipersembahkan kepada Allah lain, kepada berhala, orang-orang di Korintus tahu makanan itu ya bisa tetap dimakan. Dan makanan itu diciptakan oleh Allah yang hidup. Lalu di ayat 8 mengatakan, di situ kita perhatikan saudara-saudara, ayat 8, kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun di ayat 9 Paulus melanjutkan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu yang berdasarkan pengetahuanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi saudara-saudara, jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri atau juga memikirkan antara kita dengan Tuhan saja ya. Tetapi kita juga dalam bertindak, dalam mengambil keputusan harus memperhatikan faktor S. Apa itu faktor S? Faktor sesama. Kita juga harus memperhatikan faktor O, faktor orang lain. Bahwa selain kita, ada juga orang yang lain yang mungkin tidak sepaham, berbeda dengan kita dan mungkin lemah imannya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain dalam tindakan kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Jadi saudara-saudara, ketika ada perbedaan, apakah itu perbedaan pendapat, perbedaan paham, atau keputusan yang diambil, kita perlu mewujudkan kasih dan penerimaan satu dengan yang lain. Kita harus saling menghargai. Dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita saja, tetapi juga harus memikirkan kepentingan orang lain juga. Sehingga kesatuan boleh tercipta di antara perbedaan kita. Dalam Alkitab, ajakan-ajakan untuk memelihara kesatuan begitu kuat ditonjolkan. Rasul Paulus menyadari bahwa keanekaragaman perbedaan kita bisa menjadi kelemahan. Tapi jika dikelola dengan baik, akan menjadi sesuatu kekuatan yang besar dalam jemaat atau gereja. Karena itu, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja, kita tidak boleh menjadi apatis, pasif, dan takut berhadapan dengan perbedaan atau konflik. Kita harus mengelola setiap perbedaan itu.
mengelola setiap konflik. Sumber kekuatan kita itu datangnya dari iman kita kepada kebangkitan Kristus. Karena sebagaimana dikatakan dalam Efesus tadi bahwa kebangkitan Kristus, semua yang jauh menjadi dekat. Yang tadinya tidak kenal, tetapi dalam Kristus kita kemudian lebih mengenal satu dengan yang lain. Dari tadinya hanya lihat-lihat, kemudian menjadi saling tegur-teguran, sapa-sapaan, dan kemudian menjadi kenal-kenalan. Ya, itu juga tentunya dalam hubungannya sehari-hari, saudara-saudara. Ya, tidak mungkin mau menjalin hubungan percintaan atau pacaran kalau tidak kenal, ya. Makanya ada pepatah, karena tidak kenal maka tak sayang, karena tidak sayang maka tak cinta, ya. Ya. Ada banyak yang senyum-senyum, berarti dia pastikan ini benar, ini pepatah ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih Tuhan dan damai sejahteranya merubuhkan tembok pemisah, tembok-tembok perbedaan, sekat-sekat yang ada di antara kita yang seringkali dibuat sendiri oleh manusia. Tembok yang memisahkan si miskin dan si kaya, tembok yang membuat kita bertengkar untuk mengedepankan keunggulan, kelebihan kita masing-masing satu dengan yang lain. Tembok pemisah itu diruntuhkan dalam kasih Kristus dan merangkul semua orang tanpa terkecuali. Hal inilah yang seharusnya kita mulai dalam persekutuan kita, PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Walau kita berbeda satu dengan yang lain, walau suatu waktu kita mungkin tidak sepaham, dan juga keputusan kita pun mungkin berbeda satu dengan yang lain, tetapi tetaplah ingat bahwa kita harus saling mengasihi dan saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Yang kita tonjolkan jangan perbedaannya atau kesalahan orang lain, tetapi berusahalah menonjolkan kasih dan mau menerima orang lain apa adanya, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Kasih tidak akan membuat kita saling menjatuhkan, tetapi membuat kita peka kepada sesama kita. Itulah kunci yang terutama di dalam membangun relasi yang ada dalam persekutuan kita, dalam setiap hubungan, dalam setiap relasi yang kita jalani, di mana kita harus saling mengasihi dan juga menerima perbedaan yang ada itu sebagai sesuatu yang memperkaya kita, sebagai sesuatu yang membangun kita satu dengan yang lain. Dan percayalah bahwa damai sejahtera Kristus akan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebagai pemuda Kristen, mari kita terus menebarkan kasih dimanapun kita berada, menjadi pelaku firman-Nya dan menyatakan cinta kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berlalu. Pujian Cinta Sejati. Saat ku
pujian dari wilayah 4 dan dilanjutkan persembahan pujian dari wilayah 5. Bahasa tetesan
Kita akan masuk ke dalam akta khusus, pembacaan surat keputusan tim kerja LKPD 6 kepada Kaligen selaku Sekretaris PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya, saya persilahkan. Surat keputusan PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya nomor 04.SK.0.1.PJ.LBK.2.2021 tentang Tim Kerja Latihan Kepemimpinan Pemuda Dasar 6 atau LKPD 6 PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya tahun 2021. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Landraki Biringkanaya setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan yang pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, menugaskan tim kerja untuk secara aktif proaktif melaksanakan kegiatan latihan kepemimpinan pemuda dasar 6 atau LKPD 6 PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya tahun 2021. 3. Dalam menjalankan tugasnya, tim kerja didampingi oleh steering komite. 4. Tim kerja menyampaikan laporan pertanggungjawabannya selambat-lambatnya 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut yang disampaikan kepada pengurus PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya periode 2020-2022 dalam rapat pleno pengurus diperluas. 5. Surat keputusan ini tidak berlaku setelah tim kerja melaksanakan serah terima laporan pertanggungjawaban kepada pengurus PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya periode 2020-2022. 6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 9 Februari 2021. Salam kasih pengurus PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya periode 2020-2022. Patra Anggana Palayukan Ketua, Ligen Sekretaris masing-masing bertanda tangan. Selanjutnya saya akan bacakan lampirannya. Untuk teman-teman yang disebutkan namanya, silakan maju ke depan, nanti akan diutus oleh Ibu Pendeta. Lampiran surat keputusan PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya nomor 04.SK.0.1.PJ.LBK.2.2021. Susunan tim kerja latihan kepemimpinan pemuda dasar 6 LKPD 6 PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya tahun 2021. Penasehat Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Landraki Biringkanaya. Penanggung jawab pengurus PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya periode 2020-2022. Steering Komite yang pertama, Pendeta Generasi Muda Klasis Makassar Timur. Yang kedua, pengurus PPGT Klasis Makassar Timur. Yang ketiga, Komisi OIG Jemaat Landraki Biringkanaya. Yang keempat, Saudara Gideon Banga. Yang kelima, Saudara Afner Tangkiallo. Ketua, Laurencia Megi Pikarima. Sekretaris, Dela Natalia Yunus. Bendahara, Maria Margareta. Anggota yang pertama, Etnan Rante Sikala. Kedua, Ricardo Tobu Kodi. 3, Geralda Aprilia Mangedong. 4, Risma Dewianti P. 5, Audiva Novalin Pata Tamu. 6, Jane Christine Muradi. 7, Yunda Natali. 8, Angelia Patricia Pingkan Komaling. 9, Eriska Kalolangi. 10, Alfredo Evan Juniarto Dase. Pada Ibu Pendeta, silakan. Saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan untuk memberi diri dalam pelayanan dalam Persekutuan PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya secara khusus
sebagai tim kerja latihan kepemimpinan dasar yang ke-6 PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Karena itu saudara-saudara, lakukanlah pelayananmu dengan tekun dan setia. Yakinlah bahwa segala jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu, karena Engkau sendirilah yang telah memanggil saudara-saudara kami ini untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu melalui sebagai tim kerja latihan kepemimpinan dasar atau LKPD yang ke-6 PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami mohon kepadamu Tuhan, berilah kepada saudara-saudara kami ini kasih kesetiaan-Mu, sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga semangat dan kegembiraan tidak akan pernah pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka menuju perwujudan karya-Mu yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan saudara-saudara kembali ke tempat masing-masing. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, tetapi sebelum itu dengarkanlah nats persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 287, Sekarang Beri Syukur. Doa syafaat dan doa persembahan kepada Ibu Pendeta Rosalina Wanti dipersilakan. Marilah kita bersatu hati dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa,
Allah yang mencintai kami sebagai ciptaan-Mu yang sungguh berharga. Allah yang memandang kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga melayakkan kami bahkan pada saat ini. Engkau senantiasa mengasihi kami, bahkan Engkau pun juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau mengangkat kami, Engkau memelihara kami dengan cinta kasih-Mu. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk melakukan hal yang sama kepada sesama kami. Biarlah kami memandang orang lain sebagai sesama kami, sehingga apa yang baik, apa yang sopan, apa yang manis kedengaran, boleh kami tampakkan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat memperlakukan sesama kami atau orang lain dengan hormat dan penuh cinta, sehingga di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada, Tuhan, kami mampu saling menghargai, saling menerima perbedaan itu, dan memikirkan kepentingan orang lain juga, dan bukan hanya memikirkan kepentingan kami saja. Ajar kami untuk terus berkorban, memberi diri, mau membantu dan menolong orang lain yang sungguh membutuhkan pertolongan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini, pada ibadah Dwi Bulanan PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami bersyukur bahwa selalu ada cara Tuhan untuk memperjumpakan kami satu dengan yang lain. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Dan biarlah lewat ibadah ini kami semakin dikuatkan satu dengan yang lain, membangun persekutuan iman kami di dalam Tuhan. Tidak hanya sebagai rutinitas belaka, tetapi lewat pertemuan atau ibadah seperti ini, kami tetap memperlihatkan sikap yang saling peduli, peka terhadap kebutuhan orang lain, dan juga sungguh mau memberi diri melayani di tengah-tengah persekutuan ini. Firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama, biarlah terus menuntun kami dalam menjalani hidup kami. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami nyatakan kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan sebagai simbol atas karya dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami senantiasa mengelolanya dengan baik demi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang Tuhan telah panggil dan telah diutus pada saat ini sebagai tim kerja latihan kepemimpinan dasar yang ke-6 dalam lingkup Jemaat Landraki Biringkanaya. Kami percaya dalam proses yang saudara gumuli ini untuk menjadi pelayan Tuhan melalui tim kerja ini, Tuhan yang terus memberkati saudara-saudara kami, Tuhan yang memampukan juga ke depannya untuk memberikan ketekunan, kesetiaan dalam melayani, sebagaimana Tuhan telah melayani kami, mengorbankan dirinya untuk kami semua. Sehingga Tuhan, kami selaku pengurus, kami selaku anggota PPGT Jemaat Landraki Biringkanaya juga akan terus mendukung saudara-saudara kami dalam tim kerja ini. Sehingga apa yang kami rencanakan bersama, pelaksanaan atau kegiatan LKPD yang akan datang atau pada tahun ini boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pengurus PPGT Tuhan di dalam memprogramkan dan merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Berikan kami semua Tuhan selaku anggota PPGT hati yang bijaksana dan juga kesehatian untuk terus membangun persekutuan ini, tentunya oleh karena Tuhan yang memampukan kami. Kami berdoa untuk semua anggota PPGT dalam berbagai situasi atau suasana yang dihadapi. Mungkin ada yang bergembira karena berulang tahun, karena berhasil dalam kehidupan mereka.
Tuhan sempurnakanlah sukacita mereka. Juga ada yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Mungkin ada yang sakit oleh karena terpapar virus corona ataupun juga karena sakit yang lain. Tuhan lawat mereka dan pulihkanlah mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota PPGT yang mungkin berduka cita oleh karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan hiburkanlah mereka. Kami berdoa bagi anggota PPGT dalam studi mereka. Berikan juga kepada mereka semangat untuk terus memperlengkapi diri. Bahkan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini mungkin ada banyak di antara mereka yang harus belajar atau kuliah secara daring. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka untuk belajar secara sungguh-sungguh mengatur diri dan waktu mereka dengan baik. Yang berada dalam tugas dan pekerjaan, Tuhan beri kuat sehat kepada mereka dan kesuksesan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya karuniakan kepada pemerintah kami kebijaksanaan untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyatnya, sehingga bangsa kami, negara kami akan menjadi aman dalam tangan kuasa-Mu. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, ajar kami sebagai pemuda-pemudimu untuk menjadi agen pemutus mata rantai virus corona ini. Ketika kami boleh melakukan atau melaksanakan prokes dengan baik, sehingga lewat kami Tuhan, kami menjadi agen Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk boleh juga menjaga sesama kami dan bumi ini dari virus ini, sehingga suatu saat Tuhan virus ini boleh terhenti dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa di sorga, semua kami yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah ini, berkatilah pelayanan kami, juga puji-pujian kami selaku PPGT wilayah 4 dan 5. Biarlah semua yang kami persembahkan ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tim multimedia ya Tuhan, Jemaat Lanraki Biringkanaya, Tuhan juga berkati, beri kesehatan di dalam pelayanan mereka. Ini doa kami Tuhan, ini syukur dan doa syafaat kami. Semua ini kami pertaruhkan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia sendiri mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mengangkat pujian Pekerja Kristus. Cari-cari langkah hidup Ya, dia raja segala raja.
bekerja Kristus yang mulia. Mari mengulangi pujian ini dari awal. Telah lama aku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesus luar biasa, ya ya ya, Dia Raja segala raja. Dia memanggilku menuai keadaan, hanyalah anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya, ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, teruslah hidup dalam kasih Kristus dan tetap saling menerima perbedaan yang ada. Karena kita semua ini adalah ciptaan Allah yang diciptakannya dengan sangat dikasihi dan sungguh berharga di hadapannya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, melayani Dia, menjadi pekerja-pekerja Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, masih ada sukacita? Amin. Ya. Ya, luar biasa. Harusnya masih ada ya, dan bahkan seharusnya lebih semangat lagi, lebih sukacita karena kita telah melaksanakan ibadah yang sangat luar biasa. Iya, tentunya sangat luar biasa karena firman telah yang kita dengarkan, yaitu mengasihi teman-teman kita, mengasihi siapapun itu, dan tentunya juga menerima perbedaan yang ada di lingkungan kita. Perbedaan itu adalah keunikan dari kita masing-masing. Maka dari itu kita harus mewujudkan kasih Kristus. Amin. Amin. Ya, dan semakin luar biasa karena pelayanan dari teman-teman kita dari wilayah 3 yang boleh memberikan talenta yang dimilikinya untuk melayani Tuhan pada ibadah kita pada saat ini. Nah, tapi mungkin nih Fani, mungkin banyak teman-teman kita yang belum mengenal teman-teman kita yang melayani pada ibadah tadi. Mungkin Fani boleh minta tolong kenalkan teman-teman kita. Iya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, untuk liturgis kita yang cantik jelita, ada Debbie. Ya, untuk singers kita yang memiliki suara yang merdu, Echa dan Reski. Dan tentunya untuk pianis kita yang luar biasa, ada Sean. Untuk drummer kita yang powerful, ada Tri. Dan pula juga untuk basis kita dan gitaris kita, ada Devli dan Timothy. Beri tepuk tangan semuanya. Wah, cakep-cakep ya, benar yang dibilang orang.
orang yang aktif melayani Tuhan itu kayak ada manis-manisnya gitu. Ya, ada. Ya kan? Nah, oke. Selanjutnya kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara nasional, dan kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Buat teman-teman saya undang untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih tetap berdiri. Kita masuk dalam acara organisasi, yaitu menyanyikan Mars PPGT. Marilah wahai generasi muda, bangkit dan bersatulah, satukan hati dalam satu iman, satu persekutuan, terapkan langkah menggapai tujuan yang luhur dan mulia, hidup damai bahagia sejahtera di dalam kasih Tuhan. Mari bina dan siapkan dirimu demi nusa bangsa dan gereja. Marilah bersama bersekutu, bersaksi dan melayani, satu hati dalam iman dan kasih, dan wartakanlah Injil keselamatan. Janganlah bimbang, janganlah ragu, Yesus selalu beserta kita. Hiduplah persekutuan kita, PPGT Jayalah. Silakan berduduk. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Dan sambutan yang pertama dari PMG Jemaat Lain Raki Biringkanaya, kami persilakan dalam kasih. Selamat malam bagi kita saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang saya kasihi pengurus PPGT Jemaat Lain Raki Biringkanaya,
Yang saya kasihi pula segenap anggota PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Syukur kepada Tuhan bahwa pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh bersehati dalam persekutuan ini, ibadah Dwi Bulanan PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Kita percaya bahwa ibadah seperti ini bukan hanya semacam rutinitas saja, tetapi justru melalui ibadah-ibadah seperti ini kita semakin membangun persekutuan yang kuat, yang tetap bersehati sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan juga harapan kita bahwa lewat persekutuan ibadah-ibadah seperti ini akan semakin banyak kita temukan potensi-potensi yang ada dalam jemaat kita. Ya, saya juga lihat ada banyak wajah-wajah baru ya saat ini. Ya, itu suatu pencapaian bagi saya, itu luar biasa. Bahwa ada banyak anak-anak Tuhan yang mau memberi diri ya. Ya, susah loh cari anak-anak atau pemuda-pemudi yang masih muda, masih energik, lalu dia semangat untuk melayani Tuhan. Dan kiranya dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai sebaik mungkin. Karena ingat bahwa peluang itu tidak datang dua kali. Sekali lagi tetap semangat melayani Tuhan. Dan juga pada kesempatan ini perkenankan kami selaku pimpinan Majelis Gereja Jemaat Lanraki Biringkanaya mengucapkan selamat kepada beberapa rekan-rekan PPGT yang tergabung dalam tim kerja LKPD 6. Kiranya segala potensi yang dimiliki oleh saudara-saudara, juga ide-ide yang baik, ide-ide yang brilian, kemampuan, tenaga, saudara-saudara pakai untuk memuliakan, melayani Tuhan. Dan mari kita terus dukung akan tim ini sehingga rencana ke depan atau kegiatan ke depan boleh berjalan dengan baik. Pada akhirnya saudara-saudara, saya mengajak kita di masa pandemi ini agar kita terus menjaga protokol kesehatan, ya, tetap setia memakai masker, ya, kalau keluar rumah ya tetap pakai masker, kemudian harus jaga jarak dan rajin cuci tangan, ya, sebaik mungkin atau sebisa mungkin hindarilah kerumunan terlalu lama dan juga mobilitas. Dengan demikian kita akan menjadi agen-agen pemutus mata rantai virus corona ini, sehingga dengan demikian kita pun juga menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih buat sambutan dari Ibu Pendeta. Dan sambutan-sambutan yang kedua dari pengurus PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya kepada Saudara Patra dengan kasih dipersilakan. Ya, shalom. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Pendeta Rosalina Wanti Palaklangan selaku PMG Jemaat Lanraki Biringkanaya. Yang terhormat teman-teman pengurus PPGT Klasis Makassar Timur. Yang terhormat teman-teman pengurus PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya, teman-teman tim multimedia, dan teman-teman anggota yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan perkenannya. Kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah kita pada malam hari ini.
Ya, tema pertemuan bulanan kita pada hari ini adalah mengasihi sesama dan menerima perbedaan. Jadi bulan Februari adalah bulan yang identik dengan kasih sayang. Berdasarkan khotbah dari Ibu Pendeta tadi bahwa janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan sesama kita. Walaupun sesama kita itu berbeda golongan, berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda pendapat. Jadi kasih sayang itu bukan hanya untuk pacar kita, bukan hanya untuk orang tua kita, bukan hanya untuk saudara-saudara kita, tapi kasih sayang juga untuk teman-teman kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih untuk sambutan dari Kak Patra. Nah, selanjutnya sambutan dari PPGT Klasis Makassar Timur. Kami persilakan dalam kasih. Ya, Shalom, selamat malam. Ya, terima kasih atas undangannya kepada kami PPGT Klasis Makassar Timur. Ya, yang kami hormati Ibu Pendeta yang boleh membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang kami hormati PMG Jemaat Lanraki Biringkanaya. Yang kami hormati pula rekan-rekan pengurus PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya, serta yang kami banggakan rekan-rekan anggota PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan pertolongannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka pertemuan bulanan PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Mungkin pertemuan bulan kali ini adalah pertemuan ataupun kegiatan yang pertama yang teman-teman lakukan di Jemaat Lanraki Biringkanaya, dan kita bersyukur semua itu boleh berjalan dengan baik pada malam hari ini. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema mengasihi sesama. Ya, ada aktualisasi yang kita boleh laksanakan beberapa hari yang lalu sekaitannya dengan tema dan firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada malam hari ini. Ketika terjadi bencana di Sulawesi Barat, kami berterima kasih kepada rekan-rekan PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya melalui pengurus yang boleh memberikan kontribusi yang kemudian itu diteruskan kepada BPK Makassar Timur yang kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sulawesi Barat dan beberapa tempat lainnya. Ya, sekali lagi kami berterima kasih atas kontribusi teman-teman anggota maupun pengurus PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Biarlah kegiatan-kegiatan seperti ini atau aksi-aksi sosial seperti ini terus kita tingkatkan ke depannya sesuai dengan tema kita ya pada malam hari ini, mengasihi sesama tanpa memandang entah itu suku, agama ataupun ras. Ya, kami juga mengucapkan kepada rekan-rekan pengurus selamat menjalankan program kerja yang teman-teman susun beberapa hari yang lalu rapat kerja. Tetap semangat meskipun di tengah pandemi. Kami mengharapkan teman-teman tetap semangat di dalam menjalankan program kerja. Dan salah satu program kerja yang menjadi tantangan besar buat teman-teman adalah LKPD. Ya, panitianya sudah diutus tadi. Kami mengucapkan kepada teman-teman tim kerja selamat menjalankan tanggung jawab. Selamat mensukseskan LKPD 6 PPGT Jemaat Lanraki Biringkanaya. Biarlah lewat proses pengkaderan ini teman-teman bisa menghasilkan kader-kader yang baik lagi ke depan untuk menyambung estafet kepengurusan dan
pelayanan di PPGT Jemaat Telan Raki Biringkanaya. Ya, itu yang kami boleh sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih buat sambutan-sambutannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian kepada pengurus PPGT Jemaat Telan Raki Biringkanaya. Dengan kasih dipersilakan. Ya, shalom dan selamat malam. Terima kasih. Ada beberapa penyampaian dari pengurus PPGT Jemaat Telan Raki Biringkanaya. Yang pertama, kita akan bersama-sama melaksanakan program turut pelaksana dari Klasis, yaitu akan ada dilaksanakan olahraga futsal. Jadi untuk teman-teman yang berminat, silahkan mempersiapkan diri. Menurut jadwal dari Klasis, kita akan berolahraga futsal tanggal 21 bersama dengan teman-teman dari PPGT Jemaat Bukit Tamlandrea. Selanjutnya untuk database, teman-teman koordinator wilayah silahkan mengupdate database yang terbaru. Silahkan berkoordinasi dengan wakil sekretaris masalah database, dan kita akan bertemu dalam pertemuan 2 bulanan edisi selanjutnya. Jadi teman-teman silahkan tunggu informasi dari teman-teman pengurus, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengambil bagian. Terima kasih untuk anggota dari masing-masing wilayah yang sudah berjeri lelah mempersiapkan pertemuan 2 bulanan ini. Dan kita ada program baru, permintaan dari hasil rapat anggota yang telah dirumuskan dalam rapat kerja, yaitu Telan Raki Bible Reading. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut, bisa scan barcode-nya atau ada linknya nanti disebarkan oleh teman-teman koordinator wilayah di grup wilayah masing-masing. Selanjutnya dari bidang SDM akan dilaksanakan juga olahraga bersama, yaitu bulu tangkis tanggal 13 Februari. Untuk tempatnya akan diinformasikan lebih lanjut. Dan ada tenis meja juga nanti tanggal 27 Februari. Silakan teman-teman yang ingin berolahraga, silahkan datang. Nanti info tempat dan jamnya akan diinformasikan lebih lanjut oleh koordinator masing-masing wilayah. Ya, itu saja penyampaian dari pengurus PPGT Jemaat Telan Raki Biringkanaya. Terima kasih dan selamat malam. Ya, terima kasih buat penyampaian dari pengurus PPGT Jemaat Telan Raki Biringkanaya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan kita telah sampai di penghujung acara. Diucapkan terima kasih untuk semua yang mengambil bagian dalam acara ini. Dan jika ada kesalahan yang kami lakukan, baik melalui perkataan ataupun tindakan, di atasnya kami mohon maaf. Dan diucapkan juga terima kasih untuk semua yang boleh mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Iya, kiranya kita semua boleh berjumpa di pertemuan bulanan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.